Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mereview sebuah jurnal mengenai akad mudharabah. Dan yang terlibat di dalam sebuah review video ini yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmasari. Dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Nadia Yuningsih. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifa Filzan. Perkenalkan, saya Angga Dita Trifirdaus. Baik, yang pertama ada latar belakang serta permasalahan. Pada umumnya, bagi hasil atau mudharabah adalah persekutuan di mana satu pihak memberikan modal atau robul mal dan pihak lainnya atau mudharib menyediakan tenaga. Keuntungannya, jika ada, akan dibagi di antara mereka dengan rasio dan disepakati bersama. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemberi modal atau robul mal. Sementara, upaya penyedia tenaga kerja atau mudharib semuanya sia-sia. Namun, jika terjadi kelalaian, seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemberi tenaga kerja atau mudharib. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, menyajikan secara teoritis akad bagi hasil atau mudharabah yang mampu menghasilkan distribusi imbal hasil yang optimal dengan hadirnya pembelajaran sosial dalam lingkungan informasi yang asimetris. Kedua, mengkaji secara empiris kondisi optima rasio bagi hasil dan pembelajaran sosial untuk akad bagi hasil atau mudharabah diperbankan syariah. Dalam penelitian ini dilakukan teknik algoritma genetika atau GA untuk mengetahui kondisi optimal bagi nisbah atau bagi hasil dan algoritma pembelajaran sosial yang menghasilkan laba bersih maksimal bagi bank syariah serta pembagian keuntungannya adil kepada pihak-pihak yang terikat kontrak. Selanjutnya ada permasalahan. Berdasarkan pembahasan di atas, masalah informasi asimetris dapat dikurangi jika lebih banyak informasi disediakan untuk bank syariah atau robul mal oleh pengusaha atau mudharib. Untuk mencapai ini, informasi harus diungkapkan dan dikomunikasikan secara efektif oleh kedua belah pihak. Dalam studi ini, kami memberikan saran dalam memitigasi masalah fractional agent dan meningkatkan keuntungan dari pihak kontraktor yang terlibat dalam kontrak ini melalui pembelajaran sosial atau proses etik. Masalah utama yang terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih relevan daripada yang lain. Hal ini mengakibatkan sejumlah besar ketidakpastian dan ketidakefisienan dalam transfer informasi yang menyebabkan satu pihak memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang usaha tersebut daripada yang lain. Metodologi, sebuah model teoritis. Dalam penelitian ini, kami akan mengadaptasi model matematis berdasarkan kontrak bagi hasil, mudharabah 2 lapis. Muda, Ismail dan Sahimi 2011. Tier pertama adalah kesepakatan antara bank dan deposan di sisi kewajiban neraca bank syariah. Deposan adalah pemberi modal atau robul mal dan bank mudharib berfungsi sebagai pengelola dana. Sedangkan lapis kedua adalah kesepakatan antara bank dan pengusaha dari sisi aset neraca bank syariah. Pengusaha mudharib mencari pembiayaan dari bank syariah robul mal untuk diinvestasikan dalam akad bagi hasil mudharabah. Dalam penelitian ini, kami akan memanfaatkan data dari salah satu bank syariah terbesar dan paling awal di Malaysia sebagai studi kasus, yaitu dari periode tahun 2009 hingga 2013. Data tersebut akan diuji menggunakan alat algoritma genetika pada software MATLAB 2004. Hasil dan pembahasan.
Pada penelitian ini dilakukan pengujian optimasi untuk mencari solusi optimal dari 3 indikator penting dalam operasional bank syariah. Proses simulasi pertama adalah untuk mengkaji solusi optimal pembelajaran sosial, proses suratik antara bank syariah dan pengusaha di sisi aset, saat bertemu dan berdiskusi mengenai kontrak dan kegiatan pembiayaan atau investasi. Proses simulasi kedua adalah mencari solusi optimal untuk rasio bagi hasil (PSR) dan dari pembiayaan bagi hasil dan kegiatan investasi bank syariah Robul Mal dan pengusaha mudorib di sisi aset. Hasil PSR dan pembelajaran sosial, proses suratik, akan dilihat dalam bentuk presentase berdasarkan nilai PSR dan pembelajaran sosial suratik proses yang disebutkan sebelumnya. Dalam model dideskripsikan sebagai lebih atau sama dan kurang atau sama dengan 0 dan 1. Kemudian pada hasil nilai 0 diindikasikan sebagai 0%, nilainya 1 ditunjukkan sebagai 100%, dan nilai di antara 0 dan 1 juga akan ditunjukkan dalam persentase. Pada rangkaian pengujian kedua, kami menjalankan proses simulasi selama 100 generasi dengan crossover rate 80% dan multitation rate 7%. Seri ini menyatu ke titik optimal pada 6-7 iterasi. Hasil dari fungsi kebugaran 5 tahun adalah Rp2.060.144,61 Malaysia. PCR optimal bagi rekening investasi bagi hasil tahun 2010 meningkat menjadi 96,54% dan menurun tipis pada tahun 2011 menjadi 93,64%. Hal ini terkait dengan kenaikan laba bersih bank syariah pada 2010 menjadi Rp411.778 Malaysia dan turun menjadi Rp359.159 Malaysia pada 2011. Namun, nilai PCR bagi deposan turun menjadi 3,46% pada 2010. Tetapi nilainya meningkat menjadi 6,36% pada tahun 2011. Selain itu, nilai laba bersih masing-masing meningkat menjadi Rp430.785 Malaysia dan Rp491.645 Malaysia pada tahun 2012 dan 2013. Sejalan dengan perubahan tersebut, solusi optimal PCR tabungan investasi bagi hasil turun menjadi 82,30% pada tahun 2012 sehingga meningkat menjadi 98,05% pada tahun 2013. Sebaliknya, PSR di deposen menurun dari 17,70% pada tahun 2012 menjadi 1,95% pada tahun 2013. 46% pada tahun 2010, tetapi nilainya meningkat menjadi 6,36% pada tahun 2011. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian pengujian kedua memiliki solusi optimal yang lebih baik dibandingkan dengan rangkaian pengujian pertama, di mana nilai kesesuaiannya lebih tinggi dan waktu komputasi seperti yang ditujukan oleh waktu iterasi jauh lebih pendek, menunjukkan solusi kualitas yang baik. Kami juga dapat memastikan bahwa ketika laba bersih bank syariah tinggi, solusi optimal PSR bank syariah pada rekening investasi bagi hasil mudharabah juga tinggi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Namun, terdapat hubungan negatif antara PSR deposan dengan laba bank syariah. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Bahwasannya terdapat keterbatasan penelitian yang membahas mengenai permasalahan principal agents dalam instrumen keuangan syariah, khususnya pada akad bagi hasil atau bisa disebut dengan mudharabah. Umumnya bagi hasil atau mudharabah ini adalah persekutuan di mana satu pihak yang memberikan modal atau bisa disebut dengan robul mal dengan pihak lainnya yang menyediakan tenaga atau bisa disebut juga dengan mudharib. Keuntungannya
Jika ada, akan dibagi di antara mereka dengan rasio yang telah disepakati bersama. Untuk mencapai ini, informasi harus diungkapkan dan dikomunikasikan secara efektif atau secara jelas oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam studi ini, kami memberikan saran dalam memitigasi masalah principal agents dan meningkatkan keuntungan dari pihak kontraktor yang terlibat dalam kontrak ini melalui pembelajaran sosial atau bisa disebut dengan proses suretik. Pertama, menyajikan secara teoritis akad bagi hasil atau mudharabah yang mampu menghasilkan distribusi imbal hasil yang optimal dengan hadirnya pembelajaran sosial dalam lingkungan informasi yang asimetris. Dalam penelitian ini dilakukan teknik algoritma genetika atau bisa disingkat dengan GA untuk mengetahui kondisi optimal bagi nisbah, bagi hasil, dan algoritma pembelajaran sosial yang menghasilkan laba bersih maksimal bagi bank syariah serta pembagian keuntungan yang adil kepada pihak-pihak yang terikat kontrak. Masalah utama terjadi ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih relevan daripada yang lain. Saya akan melanjutkan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Saudara Alif. Penyebaran informasi akan lebih efektif antara pihak-pihak yang terikat kontrak dan mengurangi biaya transaksi. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran sosial atau proses suratik memegang peranan penting sebagai tolak ukur profitabilitas bank syariah. Sedangkan dari sisi liabilitas, ketika laba bersih bank syariah ditingkatkan, maka solusi optimal PSR bank syariah dari hasil laba atas rekening investasi bagi hasil juga meningkatkan, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PSR dari tabungan investasi pada bank syariah dan laba bersih bank syariah. Selain itu, dari sisi aset, bank syariah sebagai penyedia modal akan memperoleh PSR yang lebih tinggi ketika laba bersih bank syariah meningkat dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PSR bank syariah dengan laba bersih bank syariah. Sedangkan dari sisi proses konvergensi, kami menemukan bahwa semakin tinggi tingkat mutasi, semakin cepat populasi konvergen ke titik optimal. Dan dengan demikian, solusi yang lebih baik dapat dicapai. Pertama, pembelajaran sosial atau proses suratik yang melibatkan diskusi antara pihak kontraktor selama pembuatan kontrak sudah dilaksanakan oleh bank syariah, tetapi dalam berbagai tingkat pelaksanaan. Kondisi optimal dalam pembelajaran sosial dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang efektif dalam menciptakan kontrak yang komprehensif yang dapat memuaskan para pihak yang terikat kontrak. Mungkin hanya itu saja kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.